like a soup. Wanna get you Harmony FM. Lintas Berita. Lintas Berita, Lintas Berita, Harmony FM. Lintas Berita. 98,1 Harmony FM, The Family Radio Station. Selamat siang Harmoners, senang sekali kembali hadir Lintas Berita di siang hari ini, hari Minggu 9 Februari 2025, di mana pada hari ini kita sudah memiliki informasi terkini terkait Diklat PIM dan juga pelantikan BSMI Provinsi Banten periode tahun 2024-2029, di mana di sini merupakan kegiatan seminar dan juga pelatihan Diklat Pimpinan dan Pelantikan Anggota Bulan Sabit Merah Indonesia Provinsi Banten yang digelar hari Minggu 9 Februari 2025 di Gedung Serbaguna DPRD Provinsi Banten, di mana menghadirkan Profesor Dr. Basuki Supartono SPOT FICS Mars yang akan membicarakan tentang kontribusi lembaga kemanusiaan dalam mendukung Palestina merdeka. Dan untuk memberikan kabar lebih lengkapnya, pada siang hari ini kita sudah terhubung dengan rekan Nesya Aulia dari Gedung Serbaguna DPRD Provinsi Banten untuk melaporkan langsung kegiatan dari Diklat dan pelantikan BSMI Provinsi Banten periode tahun 2024-2029. Dan langsung saja kita sapa. Selamat siang rekan Nesya. Ya, selamat siang rekan Bian di studio dan juga Harmoners. Selamat siang. Ya, bisa langsung dilaporkan terkait kegiatan yang berlangsung di sana hari ini. Ya, terima kasih rekan Bian dan Harmoners. Saat ini saya sedang berada di Gedung Serbaguna DPRD Provinsi Banten. Tepatnya hari ini saya menghadiri Diklat PIM dan pelantikan BSMI Provinsi Banten untuk periode tahun 2024-2029. Dan di mana dalam kegiatan ini juga ada seminar terkait bagaimana isu-isu Palestina ini tetap menghangat ya di kepala kita. Dan tema untuk seminar pada kali ini adalah kontribusi lembaga kemanusiaan dalam mendukung Palestina merdeka. Dan kita tahu BSMI ini adalah salah satu lembaga kemanusiaan yang cukup aktif dalam isu-isu terkait yang terjadi di Palestina. Alhamdulillah rekan Bian dan juga Harmoner, saat ini saya sudah bersama salah satu pendiri dari lembaga kemanusiaan yaitu BSMI atau Bulan Sabit Merah Indonesia. Ada Profesor Dr. Basuki Supartono SPOT FICS Mars. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Prof. Alhamdulillah, sama-sama ya. Oke. Prof, ini kali pertama atau sudah pernah berkunjung ke Banten sebelumnya? Kalau secara personal, saya dulu dinasnya di Puskesmas Bojongmanik, Lebak, tahun 95. Oh, tahun 95. Okay. Tahun 1995 bersama istri, Perbita Kusmaningsi, beliau di Puskesmas Jamat, tahun 1995. Lewi Damar itu dekat Baduy. Betul, jadi itu sangat kenang buat saya. Mungkin itu awal-awal saya meniti karir sebagai tenaga kesehatan itu adalah di Lebak, yaitu di daerah Lebak itu bawah ya. Iya, betul. Jadi saya diuji di situ. Bagaimana meningkatkan dari segi kesehatan kita yang khususnya di Puskesmas Lewi Damar dan Bojongmanik ya. Berbatasan dengan Baduy kan. Ya, semoga kasus baik karena ini. Siap, amin. Prof, hari ini tadi saya juga sama-sama menyaksikan ketika Profesor memberikan informasi tentang apa saja yang sudah dilakukan oleh BSMI, dan BSMI ini sendiri juga berdiri sudah cukup lama ya Prof ya? Kami didirikan tahun 2022. Itu berdiri karena kita ada ruang hampa di mana peran serta masyarakat dan belum begitu menonjol. Oleh teori komunikasi publik kan ada pihak tripartit ya, ada pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Masalah masyarakat juga terwadahi pada waktu itu belum banyak kan. Nah, tapi dengan sekarang sudah banyak kita menjadi mengawal, menjadi memberikan sesuatu buat teman-teman. Oke. Di dalamnya adalah lintas profesi ya dok ya BSM ini? Ya, jadi Bank Indonesia ini ya itu lintas profesi, lintas profesi, juga lintas provinsi juga. Yang menurutnya sampai dari Aceh sampai Papua, dan mulai Alor, kami ini relawan.
Enggak, ini bukan isu politik ya. Ya. Misalnya itu nggak ada kata-kataan, ada relawan, tapi di ada yang menjadi pengurus begitu. Ya, baik. Prof, hari ini tadi Profesor menyampaikan bagaimana potret di Gaza, di Palestina. Dan kita tahu ini memang sudah menjadi isu dunia, gitu kan. Dan kita berharap tentu saja masyarakat di Indonesia juga Palestina bisa merdeka. Dan Prof sendiri melihat bagaimana kans ini ke depannya? Ya, ini kan tragedi kemanusiaan yang sudah kronis ya, cukup panjang. Kalau kita mau tarik dari mana nih? Tapi kita tarik di abad 20 lah. Mulai dari tahun kita 48 ya, deklarasi Balfour, kemudian terjadi pengusiran Nakba, sampai sekarang. Jadi itu bertentangan dengan konstitusi negara kita. Kalau kita ingat, negara kita itu pembukaan UUD 45-nya adalah bentuk-bentuk penjajahan harus dilakukan. Salah satunya masih ada yaitu di Palestina. Yeah. Padahal negara itu adalah negara yang termasuk pertama kali awal mengakui kemerdekaan negara kita. Di satu negara Asia Afrika, Kongres Asia Afrika di Bandung yang belum berita ya Palestina. Jadi kami sebagai LSM kemanusiaan dorong pada kepada khususnya kita yang lain untuk membantu mengusahakan agar Palestina bisa merdeka. Memang ada pemerintahan, tapi itu bahwa itu adalah pemerintahan yang sifatnya administratif ya. Saya pernah ke Gaza tahun 2000 sampai 6 kali ke sana mata uang Israel. Saya ke kemudian listriknya itu dari Israel di Mesir. Jadi ya itu pemerintahan itu punya cukup aja. Mereka nggak punya militer, hanya ada programnya. Jadi dibutuhkan kan negara, karena ini masalah kenegaraan. Nanti ada wilayah, ada people, kan ada orang-orang jabatannya yang mesti ada. Jadi masalah di Palestina itu masalah kenegaraan. Jadi kalau kemanusiaan, kalau NGO itu kan dia sifatnya non negara ya, artinya powernya enggak kecil lah dibanding negara ya. Kan masalah itu masalah kenegaraan. Jadi sebetulnya yang punya kekuatan full untuk menangani politik itu negara. Ini hanya mengisi orang kosong. Itu dalam bidang kemanusiaan misalnya INT, nah kami sekarang sudah proof sama WHO, insya bulan April itu tanggal 20 April negosiasinya ini bisa masuk ke Gaza lewat jalur WHO gitu. Tapi kita juga masuk ke konstruksi, jadi kantor klinik di Gaza, kita bantu pendidikan, air bersih, kemudian logistik, kemudian juga gandum, dingin. Tapi itu kalau dibanding masalah utama ya relatif kecil lah ya. Yang besar kan itu masalah politiknya, jadi itu bukan ranah kami. Kita hanya bisa membawa agar pemerintah pihak yang punya power lah itu untuk meningkatkan kerja kerasnya untuk membantu supaya Palestina ini bisa merdeka. Sudah terlalu panjang, tahun 48 yang sangat menyedihkan. Saya pernah beli bangunan, saya pernah di camp Palestina, tahun 48 dengan sekarang itu masih nggak bisa balik. Mereka bukan foto-foto rumahnya, musim rumahnya. Itu kan mereka yang dirampas oleh penjajah. Yang harus diselesaikan. Sebenarnya masih sederhana aja. Maksudnya adalah bagaimana hak seorang itu bisa dilindungi gitu. Kalau haknya itu dijajah ya semua orang akan bertahan. Itu sederhana aja. Jadi ini maksudnya masalah tapi legitimasi politik. Iya, kalau tadi Prof bilang ini memang isunya kemanusiaan, tapi memang kita juga tahu, masyarakat dunia juga tahu bahwa memang ini ada muatan-muatan politik. Nah, bagaimana akhirnya BSMI dengan begitu banyak data, begitu banyak kegiatan ataupun aktivitas, akhirnya juga bisa mendorong atau mempersuasi pemerintahan kita sehingga Indonesia dalam hal ini pemerintahannya benar-benar punya komitmen dalam hal mendukung Palestina agar bisa merdeka. Ya, sebenarnya kami juga melakukan komunikasi publik ya, kami datangi, kami hadir kan dari DPR karena kerjasama antar parlemen sudah, dan kemudian bahwa minggu juga ada kegiatan di DPR, kita bilang kita hadir itu sampaikan ini adalah peran eksekutif dan legislatif ya, DPR dan pemerintahan. Jadi kami kan NGO itu nggak bisa
selalu powerful hanya menyampaikan harapan-harapan dan himbauan. Tapi kalau saya lihat pemerintahan itu kan juga sudah menunjukkan garis yang tegas ya untuk membangun kualitas. Ini yang perlu didorong dan diingatkan adalah realisasinya. Ya. Pak Prabowo kan pernah bilang akan mendatangkan 1.000 pasien korban luka di Gaza 3 bulan ya, beliau mungkin belum ada yang datang. Nah, ya paling kita mengingatkan, sebatas mengingatkan karena kan kekuasaan ada di biasa. Saya kan masyarakat biasa hanya bisa mengingatkan. Baik. Prof, kali ini juga dilakukan diklatin dan juga pelantikan BSMI Provinsi Banten. Ada harapan tersendiri kan dari selaku pendiri BSMI terkait lembaga BSMI yang ada di Provinsi Banten dan juga pelantikannya pada kali ini? Jadi dalam kemanusiaan itu nggak bisa amatiran, dia harus profesional. Perlu dibekali dengan sikap yang baik, perilaku yang baik, dan pengetahuan yang baik. Pengetahuan mungkin bisa diambil dari, apalagi sekarang sudah di kita ya. Tapi sikap dan perilaku itu perlu dilatih, untuk pembelajaran dan experience. Makanya ada pendidikan latihan para relawan. Jadi kami mungkin para relawan itu betul-betul profesional, punya standar yang khusus. Nanti ini urusannya ke dunia internasional. Kalau kita membantu bencana kayak kemarin di Turki atau di Suriah atau sekarang di Palestina itu kan mereka pasti ditanya di mana level kompetisi mereka. Nah, itulah tugas kita menyiapkan relawan yang punya kompetensi seperti yang dilakukan dunia global. Sehingga kita bisa berkomunikasi tanpa ada sertifikasi, tanpa ada pelatihan yang standar. Ya kita nggak bisa berkomunikasi di dunia global. Kita akan terkucil kan? Iya. Kita suka itu. Saya kira begitu. Baik. Dan terakhir Prof, apa harapan Prof Basuki terkait isu genosida di Palestina, dan tentunya juga ini mengimbau pendengar Harmoni kita masyarakat, karena kita tahu nih people power juga saya yakin itu punya pengaruh juga one day. Mungkin kita nggak terasa saat ini atau belum mendapatkan efeknya secara maksimal. Tapi satu hari nanti ketika people power itu bergerak, saya yakin pasti akan ada impact ya Prof. Ya, saya setuju. Ini adalah genosida yang terburuk ya. Genosida itu ada di Afrika Selatan, ada di tempat lain. Tapi ini genosida yang terburuk sejarah itu ya di Palestina. Jadi kita menginginkan ini harus diputuskan secepat-cepatnya. Karena juga dan yang melakukan genosida harus bertanggung jawab. Dan dia menghancurkan, masa dia membiarkan. Itu kan alasan kemanusiaan. Lakukannya secara pribadi ya kita harus doakan supaya ada jalan keluar. Para pemimpin punya inspirasi bagaimana mengatasi masalah ini. Ya, pengalaman saya sekian puluh tahun di dunia masalah ini, seringkali keputusan-keputusan dunia internasional, misalnya Mahkamah Internasional itu nggak bisa direalisasikan karena faktor-faktor negara adidaya itu. Nah ini yang bisa berkuasa untuk para pemimpin politik dunia ya, misalnya Pak Presiden Prabowo, mungkin bisa kemudian Presiden Trump, atau gimana, pada kami ya nggak ke sana. Harus segera dieksekusi keputusan daripada Mahkamah Internasional. Itu kan sudah ada, jadi belum dilaksanakan sampai sekarang. Baik. Himbauan untuk masyarakat Banten dalam hal ini adalah bagaimana menguatkan atau apa yang kita bisa ambil dari potretnya warga Palestina. Banten sebenarnya masyarakat pejuang ya. Ketahuilah sejarah Banten adalah para pejuang-pejuang kemerdekaan kita itu. Semoga tetap terlestarikan. Jadi janganlah kita itu melakukan kezaliman bersama kita di Banten ini. Dan kita Banten juga menjadi pionir, jadi paling nggak berusaha punya kontribusi mungkin di lokal Banten, tapi mungkin di dunia internasional. Dan ternyata banyak ke Banten, ulamanya kan global ya, ulama Banten itu sampai di Mekah kan. Ya. Jadi semoga itu juga masuk di dunia kemanusiaan. Baik. Profesor Basuki, terima kasih banyak atas waktunya berkesempatan untuk ngobrol di Harmoni FM, dan mudah-mudahan deklarasi perhatikan BSMI Provinsi Banten dengan periode tahun 2024-2029 hari ini berjalan dengan lancar. Teman-teman BSMI yang tadi punya skill khusus juga nanti kemudian bisa ditempatkan pada saat isu-isu memang ini terjadi ya Prof. Ya. Lagi terima kasih Prof, sukses untuk BSMI-nya.
Demikian rekan Dian, Nesya Aulia melaporkan dari Gedung Serbaguna DPRD Provinsi Banten, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Nesya Aulia yang sudah melaporkan terkait kegiatan dari Diklat Pimpinan dan juga pelantikan anggota Bulan Sabit Merah Indonesia Provinsi Banten periode tahun 2024 hingga 2029 yang digelar hari ini Minggu 9 Februari 2025 di Gedung Serbaguna DPRD Provinsi Banten. Dan itu dia, demikian Lintas Berita untuk kali ini. Kita akan berjumpa lagi di Lintas Berita edisi selanjutnya. Akhir kata Bian Oktari undur diri. Selanjutnya kita kembali ke program Harmoni FM. Lintas Berita. Lintas Berita. Lintas Berita. Harmoni FM. Lintas Berita. 98,1 Harmoni FM, The Family Radio Station.